Selamat datang. Yuk kita jalan-jalan sebentar ke tetangga kosmik kita. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal lihat-lihat keajaiban tata surya kita. Mulai dari bintang raksasanya di tengah, sampai dunia es yang dingin banget di ujung sana. Pernah nggak sih pas lagi lihat langit malam, kamu mikir, sebenarnya kita ini ada di mana ya di alam semesta yang gede banget ini? Nah, pertanyaan itu yang bakal jadi pemandu kita hari ini. Oke, jadi alamat kita di kosmos itu dimulai dari sini. Galaksi Bima Sakti. Anggap aja ini kota raksasa kita. Isinya miliaran bintang yang ngumpul bareng karena gravitasi. Dan tata surya kita, itu cuma satu kompleks perumahan kecil di dalam kota super besar ini. Sekarang kita zoom in lebih dekat lagi ke rumah kita, tata surya. Ini tuh sebuah sistem di mana semua planet, bulan, dan benda-benda langit lainnya seolah-olah menari di orbitnya. Mereka semua mengelilingi satu pusat, dipegang erat oleh semacam tali tak kasat mata yang super kuat, yaitu gravitasi. Dan siapa pusat dari semua ini? Siapa bintang utamanya? Tentu saja, matahari. Dia ini jantungnya sekaligus jangkar yang nahan semua lingkungan kosmik kita biar nggak berantakan. Jadi matahari itu apaan sih sebenarnya? Well, dia itu sebuah bintang. Artinya, bola gas raksasa yang panas banget saking panasnya sampai bisa bikin cahaya dan energinya sendiri. Energi inilah yang bikin ada kehidupan di bumi loh. Dan gravitasinya yang luar biasa kuat itulah yang maksa 8 planet kita buat tetap di jalurnya, terus ngorbit ngelilingin dia. Biar kebayang ya panasnya, suhu di permukaannya aja itu 6.000 derajat Celcius. Itu jauh lebih panas dari lava paling panas sekalipun di bumi. Dan ingat, itu baru permukaannya doang loh. Intinya, jauh lebih gila lagi, jutaan derajat panasnya. Bener-bener kayak reaktor nuklir raksasa. Oke, sekarang tur planetnya kita mulai. Kita awali dari 4 planet yang paling dekat sama matahari. Kelompok ini sering disebut dunia batuan karena mereka kecil, padat, dan permukaannya keras. Pemberhentian pertama, Merkurius. Ini dia, planet paling kecil sekaligus paling ngebut di tata surya. Karena atmosfernya tipis banget, permukaannya penuh kawah. Suhunya juga ekstrim, siangnya panas banget, malamnya dingin beku. Dan satu lagi, dia ini nggak punya bulan sama sekali. Lanjut kita ke Venus. Nah, ini yang unik. Walaupun posisinya nomor 2 dari matahari, Venus justru jadi planet paling panas. Kok bisa? Soalnya atmosfernya tebel banget dan ngejebak panas kayak selimut raksasa. Venus juga aneh, putarannya kebalik dibanding planet lain. Dan karena cahayanya terang banget, sering deh disebut bintang fajar atau bintang senja. Dan tentu saja, ini dia rumah kita, Bumi. Planet kita ini spesial banget, terutama karena satu hal, adanya air dalam bentuk cair. Inilah yang bikin kehidupan bisa ada di sini. Kalau dilihat dari luar angkasa, bumi itu kayak kelereng biru yang cantik banget, dan selalu ditemani sama satelit setianya, yaitu bulan. Planet berbatu terakhir di kelompok ini adalah Mars. Pasti udah nggak asing lagi ya, si planet merah. Kenapa merah? Karena permukaannya itu penuh sama oksida besi alias karat. Mars punya atmosfer tipis dan lagi sering banget diteliti buat nyari jejak kehidupan purba. Dia juga punya 2 bulan mungil, namanya Phobos dan Deimos. Oke, sekarang kita akan melewati semacam perbatasan kosmik. Di antara Mars dan Jupiter, ada yang namanya sabuk asteroid. Ini adalah area yang penuh banget sama jutaan batuan sisa-sisa pembentukan tata surya. Anggap aja ini garis pemisah antara planet-planet bagian dalam dan planet-planet bagian luar. Nah, garis pemisah tadi bener-bener nunjukin bedanya 2 kelompok planet ini. Planet-planet bagian dalam yang barusan kita lewatin itu kecil, berbatu, dan bulannya sedikit kalaupun ada. Sekarang siap-siap kita masuk ke wilayahnya para raksasa. Planet-planet di sini ukurannya super besar, isinya gas dan es, dan bulannya banyak banget. Selamat datang di sisi luar tata surya. Di sini, kita akan ketemu sama planet-planet raksasa yang ukurannya megah banget. Dan yang pertama, kita sambut sang raja, Jupiter. Planet ini gedenya bukan main. Saking besarnya, semua planet lain di tata surya kalau digabungin masih bisa muat di dalamnya. Dia ini bola gas raksasa yang muternya cepat banget dan dikelilingi sama lebih dari 75 bulan. Selanjutnya, ada planet yang mungkin paling terkenal penampilannya, Saturnus. Tentu aja, karena cincinnya yang super indah itu. Cincinnya ini terdiri dari miliaran bongkahan es dan batu. Saturnus adalah planet terbesar kedua, dan dia juga punya banyak banget bulan,
Salah satunya Titan, yang ukurannya juga raksasa. Perjalanan berlanjut ke Uranus. Ini adalah raksasa es dengan warna biru kehijauan yang khas. Dia juga dapat gelar planet paling dingin di tata surya. Tapi yang paling aneh dari Uranus, cara dia berotasi. Dia itu miring, jadi seolah-olah dia menggelinding sambil mengelilingi matahari. Dan pemberhentian terakhir dalam tur planet kita, Neptunus. Ini adalah dunia paling jauh, gelap, dingin, dan penuh badai angin. Saking jauhnya, Neptunus butuh waktu hampir 165 tahun bumi cuma buat satu kali muterin matahari. Bayangin, 1 tahun di sana sama dengan 165 tahun di sini. Eits, tapi tunggu dulu. Tata surya kita itu isinya bukan cuma planet loh. Ada juga benda-benda lain yang nggak kalah menarik. Ini semacam sisa-sisa dari proses pembentukan tata surya miliaran tahun lalu. Contohnya nih, ada komet dan asteroid. Komet itu kayak bola salju raksasa dari luar angkasa yang kalau dekat matahari, dia ngeluarin ekor bercahaya yang cantik. Kalau asteroid, itu benda-benda berbatu yang kebanyakan ngumpul di sabuk antara Mars dan Jupiter tadi. Terus gimana soal bintang jatuh? Nah, ini sering ketukar-tukar nih. Gini ceritanya. Pas ada batu kecil ngambang di luar angkasa, namanya meteoroid. Terus pas batu itu masuk ke atmosfer bumi dan kebakar, nah cahaya yang kita lihat itu namanya meteor. Dan kalau ada sisa batunya yang nggak habis kebakar dan jatuh sampai ke tanah, itu baru namanya meteorit. Jadi, pada intinya semua ini nunjukin satu hal. Tata surya kita itu sebuah sistem yang luar biasa teratur. Semuanya kayak tarian kosmik yang diatur sama hukum fisika. Setiap planet, setiap objek, semuanya gerak di jalurnya masing-masing. Dan konduktor dari tarian ini, ya tarikan gravitasi matahari yang nggak pernah berhenti. Tur singkat kita mungkin selesai sampai di sini. Tapi perjalanan buat nemuin hal-hal baru di alam semesta ini nggak akan pernah berhenti. Lingkungan kosmik kita ini penuh banget sama keajaiban. Dari planet yang super panas sampai raksasa es yang dingin beku. Dan ini bikin kita jadi mikir, dengan semua yang udah kita lihat, kira-kira keajaiban apa lagi ya yang masih nunggu buat kita temukan di luar sana?